Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu oleh umat Islam di seluruh dunia khususnya. Karena pada bulan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita memperbaiki diri dan mengamalkan amalan-amalan soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena di bulan suci Ramadan segala pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan pula kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang milik arti, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang yang berpuasa sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diwajibkan untuk berpuasa apabila sudah datang bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini Allah juga menyebutkan Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dalam arti ayat ini Allah juga selain merintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan pula diturunkannya Al-Quran. Dan Allah menyebutkan kembali dalam akhir ayat ini, yaitu diperintahkannya kita untuk berpuasa. Akan tetapi di bulan puasa Ramadan ada juga orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia kerjakan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Siapakah orang merugi yang dimaksudkan? Dalam sebuah hadis, kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal zu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan haus. Maksud dari hadis tersebut ialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi puasanya sah, akan tetapi puasa yang dia jalankan tidak mendapatkan atau tidak Allah ridhoi, tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa yang dia kerjakan, melainkan hanya menahan lapar dan haus. Maka siapakah orang yang merugi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ialah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Di bulan Ramadan, musuh terbesar manusia adalah hawa nafsunya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita di bulan puasa khususnya melawan hawa nafsu kita, semisal
Contoh tangan kita. Tangan kita apakah sudah kita gunakan untuk hal kebaikan ataukah kita gunakan untuk hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita? Yang kedua, lisan kita. Di bulan Ramadan sebaiknya kita menjaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Contohnya bergosip, berbicara kasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pikiran kita. Yang keempat ialah pendengaran kita. Apakah pendengaran kita sudah kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal kebaikan, ataukah untuk mendengar sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa kita? Semisal mendengar gosip atau mendengar sesuatu yang tidak perlu kita dengar yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Yang kedua, orang yang lalai dengan waktu. Di bulan Ramadan aktivitas sedikit berkurang, akan tapi banyak di antara kita yang lalai dengan waktu. Kita banyak menggunakan waktu kita dengan berleha-leha, tidur yang berlebihan, bahkan dengan alasan kejenuhan kita banyak menghabiskan waktu kita dengan berleha-leha, tidur yang berlebihan, bahkan dikala sore hari padahal bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, malah kita gunakan untuk ngabuburit misalkan. Orang yang lalai dengan waktu ini ialah banyak yang mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalkan tidur yang berlebihan, itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Berleha-leha, yaitu bersantai. Semisal seharian memegang handphone dengan membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Padahal puasa kita bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau mendengar pengajian. Maka janganlah kita menjadi orang yang merugi seperti yang dijelaskan di atas. Semoga kita selalu dalam puasa ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 2 poin di atas yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa membenahi diri, mengistiqomahkan diri di bulan suci Ramadan ini, agar di bulan ini kita bisa lebih baik dari bulan sebelumnya dan bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah kutub yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, bila banyak kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.